Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Rekan-rekan peternak dimanapun berada, terima kasih saya ucapkan masih setia menonton channel kami, video kami, dan semoga ternak rekan-rekan sukses, lancar tanpa ada hambatan. Berbicara tentang hambatan, di ternak tentunya banyak sekali hambatan, dan mungkin rekan-rekan sudah ada yang menonton video saya sebelumnya yang mengenai hambatan-hambatan apa yang mungkin akan kita temui dalam dunia peternakan. Kali ini saya akan membahas khusus mengenai hambatan dalam hal pemasaran. Hambatan dalam hal pemasaran. Nah, kira-kira apakah pemasaran itu sepenuhnya ada hambatan atau tidak? Simak terus penjelasan dari saya. Dan saya ingatkan lagi tentunya bagi rekan-rekan semua pecinta Barokah Farm Kediri yang belum like, belum subscribe, silakan like, subscribe sekarang juga untuk kemajuan kita semua. Oke, kembali ke tema utama, masalah hambatan yang mengerucut masalah pemasaran. Jadi pemasaran itu sebenarnya kalau saya lihat, kalau kita melihat dari sisi potensi pasar sebenarnya ya, kalau kita melihat dari sisi potensi pasar ternak yang di Indonesia, seharusnya pemasaran tidak ada masalah. Nah, tetapi kenapa di 1-2 peternak muncul masalah? Nah, itu nanti coba akan kita gali permasalahan tersebut. Ya. Kenapa saya berani berbicara pemasaran tidak ada masalah seharusnya di Indonesia? Karena saya melihat ada beberapa data yang saya dapatkan, ya. Ini dari data BPS. Ini saya ambil dari data BPS, yang mana laporan dari tahun 2021 ya. Saya pakai data 2021 dan 22. Ini ada kenaikan permintaan kambing dan domba untuk potong ya, baik itu untuk konsumsi, baik itu untuk korban maupun kebutuhan yang lain. Setiap tahunnya dari data kita dapatkan 15% ya, ring 13 sampai 15% angka kenaikan permintaan setiap tahunnya. Dan itu menurut saya bukan angka yang kecil melihat dari kebutuhan nasional kita. Dan ironisnya ada data lain yang menyebutkan bahwasanya jumlah peternak kita bicara peternak juga bicara populasi artinya ya. Jadi jumlah peternak kita setiap tahun berkurang setidaknya 20 sampai 25%. Ini bukan data saya ya, ini saya membaca saja dari data BPS, akan saya terjemahkan menjadi sebuah peluang pasar. Ya. Jadi yang mana ada satu poin mengatakan jumlah permintaan setiap tahunnya meningkat, sedangkan di sisi lainnya adalah jumlah peternak penyedia hewan ternak itu berkurang, sehingga akan terjadi gap yang semakin tahun akan semakin panjang. Artinya apa? Artinya ada peluang bagus di dalam bisnis hewan ternak, khususnya kambing dan domba. Nah, itu yang menurut hemat saya harusnya menjadi modal penting kita dalam
hal pemasaran hewan ternak. Nah, tetapi kenapa di beberapa peternak itu mengalami hambatan di dalam pemasaran? Padahal peluang pasar bagus, tetapi kenapa mereka tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut? Nah, setelah saya pelajari, saya lakukan diskusi dengan beberapa peternak yang mengalami hal tersebut. Nah, ternyata ada kekurangan atau ada kesalahan-kesalahan mendasar yang peternak lakukan dan mereka tidak menyadari hal tersebut atau tidak menguasai permasalahan tersebut. Contohnya, jadi banyak peternak masih belum menguasai bagaimana menentukan kualitas ternaknya atau grading ternaknya. Nah, sehingga di beberapa peternak yang mana ternaknya adalah kualitas potong tetapi dijual dengan kualitas bibit. Nah, sehingga ini nggak matching, nggak ketemu. Nah, yang kualitas potong tetap dijual dengan harga bibit, ya nggak akan laku, sulit. Nah, terus itu yang hambatan yang sering kali didapatkan. Ya, banyak peternak-peternak sini yang semisal ya, yang di sekitar ini kan ada banyak yang ternak itu PE, kambing Etawa yang saya tanya itu. Jadi yang diternakkan adalah kambing PE non kontes, hanya kualitas potong sebenarnya. Tetapi mereka kekeh begitu keluar kepala bagus, terus dia kekeh harus lakunya mahal seperti yang memang kualitas kontes, yang luringnya jelas, yang perawatannya bagus, yang sudah terbukti dan uji, sehingga ya sulit akan lakunya sesuai seperti yang mereka inginkan karena gradingnya tidak berhasil. Jadi itu kesalahan pertama, grading kita ya. Kalau ini kita bicara untuk yang pembibitan ya. Kalau nanti kita bicara pengumuman lain lagi, nanti akan saya jelaskan juga hambatan-hambatannya. Jadi ini hambatan untuk peternak-peternak breeding. Mereka tidak menguasai untuk pengklasifikasian atau gradingnya dari hasil anak-anaknya. Kalau di tempat saya misalnya untuk dorper ya, F1 dorper itu saya bagi menjadi 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A ini saya anggap super secara fenotip sangat dekat dengan tetuanya, ya, sangat dekat sekali dengan full bloodnya. Baik itu motif warna, kenaikan bobotnya, bodinya, itu saya masukkan grade A. Nah, kalau yang grade B yang mirip-mirip pasti tidak sempurna, tidak sedekat itu, tetapi masih ada kelebihan, sehingga kalaupun itu untuk bahan breeding masih bisa, sehingga itu saya masukkan di grade B. Kalau grade C yang benar-benar yang jauh, yang untuk breeding tidak layak, apalagi mirip dengan tetuanya sangat jauh, sehingga itu masuknya saya masukkan ke kelas potong. Jadi grading ini sangat berguna untuk kita membuat harga awal. Dalam seringkali rekan-rekan yang mengalami hambatan dalam hal pemasaran tidak berhasilnya grading tadi. Jadi sebenarnya kualitas potong dijual bibit. Kalau sebaliknya malah enak, kualitas kita bibit dijual potong pasti laku. Tapi kalau kualitas potong dijual bibit ini yang agak sulit. Oke, itu yang permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua adalah keterbatasan waktu untuk peternak-peternak yang sifatnya hanya sambilan seperti saya. Keterbatasan waktu dalam hal untuk memasarkan produk kita ke pasar lokal sekitar kita atau pasar tradisional atau di pasar hewan. Nah, jadi mereka tidak bisa memasarkan ke customer akhir atau ke end user, sehingga harus melewati beberapa tahapan. Jadi lewat
broker atau lewat makelar atau lewat belantik, entah apapun itu bahasanya. Jadi ada konsekuensi dari proses tersebut karena kita melewati beberapa proses sehingga keuntungan ya mau tidak mau harus kita bagi setiap tahapan-tahapan yang kita lalui. Nah, dan terkadang ya tidak semua, dalam tanda kutip tidak semua para belantik itu nakal. Jadi terkadang mereka memanfaatkan keadaan kita yang mana kita orangnya sibuk, tidak punya waktu berjualan, tidak tahu pasaran harganya, sehingga mereka dengan sangat mudah menentukan harga jualnya, ditekan serendah mungkin, bahkan kalau bisa kita sampai rugi. Nah, nanti mereka yang profitnya banyak. Nah, itu hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, saran saya di era medsos seperti ini, hambatan waktu itu sudah seharusnya tidak menjadi masalah karena kita bisa memasarkan lewat media online ya, melalui media YouTube, melalui media WA, Facebook, Twitter atau Instagram, masih dan banyak lagi. Jadi seharusnya itu tidak menjadi kendala. Seperti hanya yang sudah saya lakukan di sini, saya memasarkan tidak ke pasar tradisional, saya hanya lewat full online semuanya. Baik itu yang datang dari luar kota, bahkan ada yang dari luar negeri, itu semuanya full online. Dan itu menurut saya sejauh ini sangat efektif bagi kita yang notabene beternak ini tidak full sepenuhnya di kandang, tetapi ada aktivitas yang lain seperti itu. Nah, hambatan yang ketiga ini mengenai servis ya. Mengenai servis. Jadi karena kita berjualan saat ini di era modern, di era milenial atau di era medsos seperti ini, semuanya serba instan, semuanya serba online. Pembeli itu terkadang ingin praktisnya. Jadi begitu beli tidak mau ribet, taunya duduk di rumah, lihat gambar, lihat video, transaksi, domba maupun kambing diterima di depan rumahnya. Maunya seperti itu. Nah, itu banyak peternak-peternak tradisional yang belum mengenal dunia online, belum mengenal servis seperti itu, sehingga mereka mengalami hambatan dalam hal pemasaran. Kalau seperti masuk di era modern seperti ini, sebenarnya itu untuk saat ini tidak menjadi hambatan karena saat ini jasa-jasa ekspedisi kambing domba yang kirim antar pulau luar biasa banyaknya, apalagi di Pulau Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ini nyaris setiap hari itu ada ekspedisi yang lewat, yang memudahkan kita sebagai pedagang maupun konsumen. Diambil di tempat kita, diantar di depan rumah. Nah, itu kan sangat memudahkan kita. Jadi terkadang hambatan-hambatan itu sebenarnya kalau kita mau belajar, mau menggali informasi, mencari informasi, itu tidak lagi menjadi hambatan. Bahkan sekarang bisa menjadi peluang yang sangat bagus. Nah, itu ya. Jadi itu hambatan. Dan yang terakhir, hambatan yang menurut saya penting adalah masalah pricing atau masalah penentuan harga. Ya, penentuan harga. Jadi sebisa mungkin, karena harga potong itu sangat dinamis ya. Jadi mungkin hari ini sama besok dengan yang kemarin itu berbeda. Saran saya ikuti terus nanti diskusi di channel kami, atau nanti bisa tanya langsung ke saya atau ke admin harga update-nya, harga terbaru, atau bisa simak terus perkembangan harga. Jadi kita jangan sampai tidak update harga. Dalam hal ini harga sangat penting. Kalau kita tidak update harga, kita jual harga di atas harga pasaran, ya sehingga lakunya akan lama. Kalau sebaliknya kita jual harga ternyata di bawah pasaran, ya laris, tetapi kan kita secara kerugian mungkin tidak rugi, tapi secara potensi keuntungan kan akan berkurang potensi yang akan kita terima. Ya, itu ya. Jadi itu menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan rekan-rekan, yang mana dulunya itu menjadi hambatan yang pernah saya rasakan, dan alhamdulillah sekarang
tidak lagi menjadi hambatan bagi saya dan bisa berjalan bagus sampai sekarang ya. Jadi pesan saya, apabila kita menemukan hambatan, jangan lantas putus asa, kita cari sumber permasalahannya, kita cari jalan keluarnya, bisa dengan cara ikut workshop, ikut pelatihan, bisa dengan cara datang ke peternak-peternak senior, kita tanya, itu insya Allah akan bisa menjadi jalan keluar dari masalah-masalah kita. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Pesan untuk peternak dimanapun berada, rekan-rekan semua pecinta Barokah Farm Kediri, di dalam dunia peternakan jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Karena kalau kita takut gagal dan takut mencoba, berarti kita juga takut akan keberhasilan. Ikut dari saya, terima kasih atas atensi saudara semua, rekan-rekan semua, semoga sukses. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.